Hai everyone, selamat datang di Ayo English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Grammar Matter series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja, nanti kalau mau catat atau screenshot bisa pause aja videonya, oke? Let's get started. Di video kali ini kita akan fokus ke passive voice atau kalimat pasif. Kita akan bagi lesson ini di 4 bagian. Yang pertama definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga struktur, dan yang keempat latihan soal. Are you ready? Kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu definisinya. What is passive voice? Apa sih passive voice itu? So let's get to the basic first. Kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi kalimat dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Di bahasa Indonesia sebenarnya juga ada ya, sama. Kalau kalian ingat pelajaran bahasa Indonesia, mungkin sudah tahu kalau kalimat aktif biasanya menggunakan me untuk kata kerjanya, kalau pasif menggunakan di. Jadi sama aja, di bahasa Inggris juga seperti itu. Kalau active voice atau kalimat aktif, berarti subjeknya melakukan sebuah aksi. Jadi melakukan sebuah aktivitas. Tapi kalau passive voice atau kalimat pasifnya, berarti subjeknya yang ditaruh di depan, itu mendapatkan sebuah aksi, bukan melakukan tapi mendapatkan. Jadi doernya atau pelakunya bukan subjeknya. Mari kita lihat contohnya biar lebih jelas. Untuk kalimat aktif contohnya, Sarah writes the book. Sarah menulis buku itu. Kalau kita ubah ke pasif, menjadi the book is written by Sarah. Buku itu ditulis oleh Sarah. Jadi yang aktif subjeknya Sarah yang melakukan aktivitas menulis. Kalau yang pasif subjeknya menjadi the book atau bukunya. Subjeknya berubah dan subjek di pasif ini tidak melakukan apa-apa. Yang melakukan tetap Sarah, tapi Sarah ditaruh di belakang. Gimana? Sampai sini paham belum? Semoga paham sampai sini. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu fungsinya. Kapan sih kita pakai passive voice atau kalimat pasif? Nah, di sini aku udah ada 3. Yang pertama, the doer is obvious or not important. Dan yang kedua, the receiver of the action is the main focus. Dan yang ketiga, we want to sound more formal or scientific. Kita akan bahas satu-satu, jadi don't worry. Mulai dari yang pertama. The doer is obvious or not important. Yang artinya pelakunya itu sudah jelas atau tidak penting. Kita mulai dari yang sudah jelas dulu ya. Jadi sudah jelas ini maksudnya tanpa dikatakan pun semua bakal paham siapa yang melakukan. Jadi nggak perlu dikatakan. Contohnya, his car was stolen. Mobilnya dicuri. Oleh siapa? Pasti oleh pencuri kan, jadi nggak perlu dikatakan oleh siapanya. Spanish is spoken in this city. Bahasa Spanyol digunakan di kota ini. Digunakan oleh siapa? Digunakan oleh orang tentunya. Jadi sudah jelas, tidak perlu dikatakan. Masih berhubungan dengan yang tadi, yang selanjutnya adalah pelakunya tidak penting, jadi tidak usah dikatakan. Contohnya, this task should be done next week. Tugas ini harus selesai minggu depan. Siapa yang menyelesaikan tidak penting, pokoknya harus selesai. Yang kedua, the room was decorated beautifully. Ruangan ini telah didekorasi dengan cantik atau dengan bagus. Fokusnya di sini dekorasi di ruangan itu, bukan yang melakukannya. Jadi tidak perlu dikatakan siapa. Itu untuk fungsi yang pertama. Untuk yang fungsi kedua, the receiver of the action is the main focus. Penerima aksi adalah fokus utamanya, bukan pelakunya, tapi objeknya. Contohnya, coffee is produced in many different countries. Kopi diproduksi di banyak negara yang berbeda. Jadi fokusnya di sini tentang kopinya. Mungkin kalian akan menemukan kalimat ini di artikel tentang kopi atau yang berhubungan dengan kopi. Contoh yang kedua, Avatar was directed by James Cameron.
Film Avatar disutradarai oleh James Cameron. Kalau melihat sentence ini, kita bisa menarik kesimpulan kalau Avatar di sini adalah fokus utamanya, bukan sutradaranya, tapi filmnya. Jadi kalian bisa menemukan ini mungkin di artikel tentang film fantasi terbaik atau tentang Avatar itu sendiri, tentang filmnya, tapi bukan tentang James Cameron-nya sebagai sutradara. Fungsi yang ketiga berkaitan tentang konteks kalimat yang kalian bikin. Kalau kalian mau terdengar lebih formal atau lebih scientific, misalnya untuk keperluan bisnis atau keperluan sekolah atau keperluan eksperimen ilmiah, kalian bisa pakai passive voice agar tidak terdengar terlalu personal. Jadi lebih ke objektif daripada subjektif. Contohnya, the rat was placed in a maze for the experiment. Tikus itu diletakkan di labirin untuk keperluan eksperimen. Jadi yang meletakkan siapa tidak perlu dikatakan karena ini untuk keperluan eksperimen ilmiah. Yang penting adalah objek percobaannya, bukan yang melakukan. Contoh yang kedua, a new sales report has been sent. Laporan penjualan yang baru telah dikirim. Lagi-lagi yang penting di sini adalah objeknya, yaitu laporan itu. Jadi itu tadi 3 fungsi utama passive voice. Kira-kira apa ada yang belum jelas? Kalau misal ada yang ditanyakan, bisa langsung aja komen di bawah. Sekarang kita masuk ke part yang ketiga, yaitu strukturnya. Kita akan fokus mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Kita lihat di sini untuk aktifnya. Ini adalah formula paling sederhana untuk membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Tenses apapun menggunakan ini. Subject, lalu verb, kata kerja, lalu objek. Jadi di bahasa Indonesia juga sama kan, kita ada SPO, subjek, predikat, objek. Jadi sama, tapi yang membedakan di English ada tenses-tensesnya. Aku sudah buat video tentang tenses-tenses itu sebelumnya, bisa dicek nanti kalau misal mau review. Tapi ini formula yang basic atau formula yang paling dasar. Oke? Jadi ini kalimat aktif. Contohnya di sini, David cooked the pasta. David memasak pasta itu. Kalau kita mau ubah ke passive, kita harus menjadikan objek yang diaktif menjadi subjek yang dipasif. Jadi kita ubah posisinya, objek di depan menjadi subjeknya, lalu ditambah to be, ditambah verb 3, lalu diikuti dengan pelakunya siapa. Jadi subjek yang diaktif bukan lagi subjek di pasif, tapi menjadi pelaku. Nah, pelakunya ini optional. Kalian bisa tambah by, lalu disebutkan siapa pelakunya, atau kalian bisa tinggalkan, karena balik lagi ke fungsinya, kadang-kadang pelakunya tidak penting dan sudah jelas, jadi kadang tidak perlu dimasukkan, optional. Oke, contohnya di sini, the pasta was cooked by David. Pasta itu dimasak oleh David. Ingat kalau kalian lihat di struktur ini, terutama di perbedaan di aktif dan pasif, kalian bakal notice kalau aktifnya ada objeknya. Kalau kalian mengikuti video-video di Tenses Made Easy series, aku selalu bilang kalau objek itu optional kan di strukturnya. Tapi kalau kalian mau mengubah active voice ke passive voice, harus ada objeknya. Jadi aku udah bilang kalau kadang-kadang kata kerja ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Kalau yang tidak membutuhkan objek alias nggak ada objeknya, kalian tidak bisa ubah ke pasif. Tidak bisa. Jadi harus ada objeknya untuk diubah ke pasif. Oke, itu salah satu requirement-nya. Nah, kita lanjut untuk struktur yang pasif ini yang membuat agak membingungkan, padahal sebenarnya cukup mudah kan, tinggal ganti posisi, objeknya jadi subjek, ditambah to be, lalu verb 3, lalu diikuti by kalau mau. Yang membuat agak tricky atau yang membuat agak susah adalah to be-nya, karena to be-nya itu harus diubah sesuai tenses kalimatnya. Jadi kalau misal tense kalimat aktifnya itu di present tense,
kita harus pakai is, am, are sebagai to be. Kalau di past tense kita pakai was or were sebagai to be. Di perfect tense kita pakai been setelah have, has, atau had. Lalu continuous kita pakai being setelah person atau past to be-nya is, am, are, was or were. Lalu kalau modal seperti di future kita ada will, ada must juga, ada can, ada should, etc. Kita tinggal tambah be. Lalu sama diikuti verb 3. Jadi to be-nya ini yang membuat agak susah. Nah, ini aku sudah bikin tabel tentang perbedaan kalimat pasif di beberapa tenses dengan kalimat yang sama. Kalau present simple di sini kita pakai is cooked. Past simple pakai was cooked. Present perfect, has been cooked. Past perfect, had been cooked. Present continuous, is being cooked. Past continuous, was being cooked. Future simple, kita bisa pakai will be cooked atau is going to be cooked. Lalu modals, kita bisa pakai must be cooked. Ini salah satu contoh aja karena masih ada banyak modals yang lain seperti should be cooked atau can be cooked dan lain-lain. Jadi sampai situ aja untuk penjelasannya tentang passive voice. Sudah aku beberkan semuanya. Kalau kalian sudah take notes, kalau mau review lagi juga boleh sebelum kita latihan soal setelah ini. Sekarang waktunya exercise. Aku akan memperlihatkan beberapa kalimat aktif dan I want you to change it to passive. Okay? Jadi diubah ke passive. Soal yang pertama, they have made some cookies. Mereka telah membuat beberapa cookies. Coba ubah ke passive. Menjadi apa? Some cookies have been made by them. Optional, maka aku taruh di dalam kurung. Bisa digunakan, bisa tidak. Di sini tense-nya adalah present perfect. Jadi kita harus pakai have been made. Soal yang kedua, my brother slept at 8 p.m. last night. Adikku tidur jam 8 kemarin malam. Kira-kira kita bisa ubah ke passive nggak? No, we can't. Kita nggak bisa karena tidak ada objek di situ. Cuma my brother slept. Kan? Jadi ada subjek, ada verb, tapi objeknya nggak ada. Jadi kita nggak bisa ubah ke passive. Kita coba ke soal yang berikutnya. I should do this homework. Aku harus mengerjakan PR ini. Kalau di passive menjadi, ini pakai modal should. This homework should be done. PR ini harus dikerjakan. Soal berikutnya, the police is arresting the criminal. Polisi sedang menangkap seorang kriminal. Di sini memakai present continuous, jadi kita harus pakai is being. Menjadi the criminal is being arrested by the police. Soal yang terakhir, the farmers sell tons of apples every day. Petani-petani itu menjual berton-ton apel setiap hari. Kalau kita ubah ke passive menjadi tons of apples are sold every day. Berton-ton apel dijual setiap hari. By the farmers itu optional. Okay, jadi how was the lesson you think? Did you learn a lot about passive voice? If you did, then well done for you. Jadi aku harap semoga video ini membantu kalian untuk lebih paham tentang passive voice. Thank you a lot for watching. Subscribe if you learned something, and I'll see you in the next video. Bye bye.